Days later, on April 15th, one of North Korea's most important dates. He was absent from ceremonies marking the birth of his grandfather, North Korea's founder Kim Il-sung. Halo people, welcome to my room. Thanks buat kamu yang udah klik video ini, dan thanks juga buat kamu yang udah nonton video-video kita sebelumnya. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk subscribe di bawah ini, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kamu dapat info-info terbaru dari kita, dan juga video-video update dari kita. Dalam video kali ini, kita bakal membahas tentang teori konspirasi kematian Presiden Korea Utara, Kim Jong-un. Tapi sebelum itu, kita lihat yang satu ini. So let's check this out. This is Remember Man. Ya guys, akhir-akhir ini kita dibikin shock sama kematian seorang diktator dari Korea Utara ini. Yaps, Kim Jong-un yang terkenal dengan sebutan The Rocket Man oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Yang mana sebutan ini karena kecintaannya terhadap peluncuran rudal dan nuklir dan dikabarkan meninggal dunia guys. Beberapa pertanyaan dan spekulasi pun muncul terkait kabar kematian dari Presiden Korea Utara ini guys. Berita yang bermunculan terjadi setelah keabsenan Kim Jong-un dari perayaan ulang tahun kakeknya, Kim Il-sung, yaitu pendiri Korea Utara di tanggal 15 April lalu, yang mana merupakan hari terpenting dalam kalender politik di Korea Utara. Juga ditambah ketidakhadirannya di hari jadi tentara Korea Utara di tanggal 25 April lalu. Spekulasi pertama yang menjadi sorotan adalah laporan mengenai tim medis China yang dikirim ke Korea Utara. Nah, hal itu yang bikin kita bertanya-tanya, apa benar tim medis itu dikirim buat ngobatin Kim Jong-un? Gak cuma itu guys, para pakar politik juga memprediksikan kalau Kim Jong-un itu benar-benar meninggal. Selain itu, karena banyaknya berita yang bilang kalau Kim Jong-un itu sudah meninggal, jadi banyak memicu pertanyaan yang lain nih guys. Salah satunya ada laporan kalau di ibu kota negara Korea Utara itu, yang bernama Pyongyang, udah terjadi panic buying. Lah, kok aneh ya? Kalau kita makan panic buying itu terjadi gara-gara kitanya lockdown corona. Bener nggak guys? Nggak cuma itu aja guys. Spekulasi lainnya datang tentang Kim Yo Jong yang disebut-sebut sebagai kandidat utama untuk menggantikan kakaknya, Kim Jong-un. Nah, Kim Yo Jong ini adik perempuannya dari Kim Jong-un. Tapi ada juga rumor yang bilang kalau Kim Jong-un ini nggak meninggal guys. Dan dikabarkan cuma koma setelah melakukan operasi. Dan China udah mengirimkan tim ke Korea Utara, termasuk tim medisnya, para ahli untuk mengobati dan ngasih nasihat terkait kondisi kesehatan Presiden Korea Utara tersebut. Dan berita ini tuh bersumber dari 3 orang yang mengetahui situasi tersebut guys. Tapi para sumber juga menolak untuk diidentifikasi, soalnya mengingat sensitivitas masalah ini. Ya kali takut salah-salah, nanti bisa ditembak mati dong. Dari sumber lain mengatakan kalau awal pekan ini tuh Kim Jong-un udah pulih setelah menjalani prosedur kardiovaskularnya pada tanggal 12 April lalu guys. Tapi ada juga kabar dari seseorang yang gak mau disebutkan identitasnya. Mereka bilang justru kondisi Kim Jong-un ini memburuk dan mengalami mati otak alias koma pasca operasinya guys. Nah, kalau emang bener nih guys, Kim Jong-un udah meninggal, apa bener nih digantinya sama Kim Yo Jong adiknya? Masalahnya kan Kim Yo Jong itu seorang cewek, di mana masyarakat Korea Utara itu dikontrol ketat oleh seorang pria. Sementara banyak banget pengamat di Korea Utara yang bilang kalau garis keturunan itu lebih penting daripada gender, di saat yang lain pada skeptis. Kayaknya sih ya, gak cuma kepemimpinan yang didominasi oleh pria, tapi orang-orang biasa di sana juga bakal menentang kepemimpinan wanita. Eits, jangan salah guys, ada juga yang memprediksi kalau Korut dipimpin sama Kim Yo Jong dinilai bisa lebih kejam daripada sang kakak. Soalnya, dari tahun 2011, Kim Yo Jong udah jadi perbincangan dunia karena bertindak tanpa ampun bukan cuma ke lawan politiknya, tapi juga ke keluarganya guys. Banyak banget kabar mengerikan terjadi, diantaranya adalah bagaimana dia mengeksekusi Jang Sotek, yang notabene-nya itu dia pamannya sendiri, di bulan Desember tahun 2013. Duh mbak sadis amat. Apa nanti masih berlaku kalau Kim Yo Jong yang menjabat sebagai Presiden Korea Utara
mayat napi sama pasien corona masih dijadiin pupuk juga nggak ya? Nah, kalau lihat dari tradisi keluarganya juga sih ya, emang sih kemungkinan besar Kim Yo Jong ini yang bakalan mengganti Presiden Korea Utara. Soalnya juga keluarga Kim ini nggak dilihat sebagai manusia biasa oleh rakyat Korea Utara, malah mereka itu dianggap sebagai wakil Tuhan yang bakalan ngurusin segalanya guys. Apalagi Kim Yo Jong juga sering terlihat di muka umum akhir-akhir ini. Kim Yo Jong ini pun digadang-gadang sebagai calon kandidat terkuat, soalnya putra Kim Jong Un masih dianggap terlalu muda. Sementara kakak tertua mereka, Kim Jong Chul, disebut sama sekali nggak tertarik dengan politik. Jadi dia nggak dianggap sebagai ahli waris guys. Kemudian saudara tiri laki-lakinya yang bernama Kim Jong Nam tewas diracun pada tahun 2017 lalu. Dan saudara tiri perempuannya, Kim Sol Song, juga nggak dianggap sebagai penantang terkuat. Hubungan Kim Yo Jong ini deket banget sama Kim Jong Un. Seperti kakaknya, dia itu mendapatkan kemewahan di tengah kemiskinan yang diderita Korea Utara. Sejak usia 9 tahun, Kim Yo Jong juga sudah belajar di Swiss bersama kakaknya, di mana mereka dapat pengawalan dari penjaga, bahkan dapat juru masak pribadi. Setelah itu, perempuan yang diyakini berusia 31 tahun tersebut melanjutkan pendidikannya di Pyongyang sebelum masuk ke dalam lingkaran kekuasaan. Oleh kakaknya, Kim Jong Un, dia dipercaya sebagai utusan negara komunis itu dan mendampingi kakaknya saat bertemu dengan Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in, dan Presiden Amerika, Donald Trump. So, menurut kalian gimana? Apakah si Rocketman ini benar-benar meninggal? Atau itu cuma teori konspirasi yang sengaja dibuat? Dan kalau benar-benar meninggal, apa kamu percaya kemungkinan besar bakalan diganti sama Kim Yo Jong atau enggak? Kita discuss di kolom komentar ya guys. Oke guys, sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu dapat update-update video terbaru dari kita. Dan seperti biasa, kita bakalan ketemu lagi di case-case selanjutnya. Bye!